Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ini. Terima kasih sudah masih terus bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Senang sekali saya Angel yang masih menemani Anda di Florata sore ini. Nah pendengar, dalam program Indonesia Cerdas di kesempatan sore ini ya, kita akan menggali lebih dalam seperti apa program ini dan apa yang harus kita pahami ya pendengar di sore ini. Nah, kita akan terhubung nanti bersama dengan narasumber kita yang berbagi pengalaman dan juga seperti apa gerakan dan juga gebrakannya terkait dengan mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia cerdas. Nah, di kesempatan sore hari ini juga ya pendengar, tentu Indonesia cerdas bukan hanya tentang pendidikan di ruang kelas, tetapi juga bagaimana tentang masyarakat mampu hidup sehat, mandiri dan juga berdaya. Nah, semua itu bermula dari satu hal yang paling mendasar, itu ketahanan pangan. Nah, ini juga melalui program ini mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia cerdas, kita diajak untuk memahami bahwa pangan yang cukup, aman dan bergizi akan melahirkan keluarga yang kuat, sehat dan juga anak-anak yang siap belajar ya. Nah, ini menjadi program prioritas Asta Presiden juga di tahun ini ya pendengar, yaitu kita akan memahami lebih jauh seperti apa tantangan dan juga mewujud nyatakan ketahanan pangan ini menuju Indonesia yang cerdas. Dan kita akan mengetahui bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND di kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Ibtu I Gede Wisma SH sebagai Kapolsek ya dari Endona Kabupaten ND. Sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND di sore ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Angel. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia bersama kita di sore hari ini dan juga ngobrol ya terkait dengan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia cerdas. Baik, terima kasih Bu Angel ya. Oke, salam sehat Bapak. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Dan tentunya di wilayah kita di Kabupaten ND dan sekitarnya potensi pangan lokal sesungguhnya sangat besar ya. Dan jika dikelola dengan baik sesungguhnya sangat besar dan direncanakan secara strategis dan melibatkan masyarakat yang aktif, ketahanan pangan dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia cerdas dari daerah. Nah, untuk memahami ini ya Pak Gede ya saya ucapnya Bapak. Boleh. Ya, silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, di kesempatan sore ini boleh kita ketahui lebih dulu seperti apa ketahanan pangan untuk menuju Indonesia cerdas yang Bapak Gede ketahui begitu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Angel atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk diketahui kita bersama, Bu Angel sudah menyampaikan juga tadi bahwa program Presiden Prabowo Subianto yaitu adalah cita-citanya beliau, di mana mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan menggerakkan sektor-sektor strategis. Ya, salah satunya adalah bidang pertanian dan pangan, gitu ya. Iya, betul. Nah, terkait dengan itu, Polri membentuk gugus tugas ketahanan pangan yang membuat program ada 4. Salah satunya adalah terkait dengan pekarangan pangan bergizi dalam mendukung program ketahanan pangan atau istilahnya P2B lah. Program ini menyentuh sampai di level Polsek. Jadi sampai melibatkan Polsek. Nah, dan inilah ya kami Polsek Dona tentunya Babin Kamtipmas sebagai leading sektor penggerak di lapangan bekerja sama dengan PPL untuk sama-sama menggerakkan masyarakat melalui program pekarangan pangan bergizi ini. Oke, luar biasa. Dan ini salah satu program yang sudah dilakukan begitu ya Pak Gede ya? Betul, Bu Angel. Jadi sejak Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, beliau kan sudah langsung mencanangkan program Astacita dan wujud implementasi itu yaitu tadi Polri langsung membuat program salah satu dan itu sudah kita mulai di tahun 2025 kemarin. Dan kami sudah laksanakan. Kemudian kami sebagai
wujud nyata kami di lapangan gitu ya. Kami menunjuk Desa Nanganesa sebagai desa percontohan untuk program pekarangan pangan bergizi ini. Gitu. Iya. Di mana kami menunjuk Babin Keptikmas Desa Nanganesa sebagai polisi penggerak, bekerja sama dengan PPL Desa Nanganesa. Tentunya secara hierarki ada BPP, ada Dinas Pertanian ya gitu ya. Ya kita bekerja sama dengan masyarakat melalui kelompok wanita tani, kemudian Desa Wisma untuk memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah yang dimiliki, gitu ya, termasuk lahan-lahan kebun yang agak luas juga dimanfaatkan. Itu, dan memang kami wujud nyatakan langsung ke lapangan. Saya sendiri juga turun bersama anggota langsung memberikan motivasi, dorongan terkait dengan program itu, dan sampai saat ini juga tetap berjalan. Sudah berjalan dengan baik ya. Nah, boleh kita ketahui juga nih Pak Gede, dan seperti apa memang tantangan yang mungkin pernah dialami di lapangan saat ini, khususnya di daerah-daerah ya, salah satunya di Kabupaten ND. Apakah ada tantangan tersendiri nih Bapak? Silakan. Baik. Memang tantangan selalu ada ya, yang menjadi kendala tantangan. Nah, terkhusus kami di Ndona, gitu, karena kami di wilayah hukum Polsek Ndona ini kan membawahi 2 kecamatan, Kecamatan Ndona dan Kecamatan Ndona Timur. Gitu. Melihat dari topografi, geografinya memang daerahnya kan berbukit dan tentu untuk fasilitas yang lainnya juga tidak semuanya dapat didukung dengan baik. Nah, terutama di Desa Nanganesa dan Kelurahan Lokobuku sendiri, itu tantangannya cukup terasa menjadi hambatan sebetulnya. Karena sejak di akhir tahun 2024 di bulan Desember kalau nggak salah itu, tanggul utama untuk jalur irigasi untuk daerah pertanian itu jebol. Jadi sampai saat ini untuk daerah Lokobuku yang bagian selatannya termasuk Desa Nanganesa sama sekali tidak dialiri air irigasi. Nah, ini yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan program ketahanan pangan itu. Ini karena banyak lahan-lahan yang memang tidak dimanfaatkan. Karena memang sekarang kebetulan juga musim hujan. Nah, itu dimanfaatkan, mungkin ada beberapa lahan ditanami dengan jagung gitu ya. Sedangkan kalau untuk sayur mayur, hortikultura misalkan, ya membutuhkan persediaan air yang cukup. Dan bahkan kami pantau di lapangan, warga masyarakat ini yang petani sambil beli genset untuk sedot air dari kali gitu. Memang pemerintah sudah meluncurkan program juga bantuan yang kami pantau di lapangan, ada beberapa bantuan mesin penyedot air, namun kan kebutuhan juga besar, jadi memang tidak bisa mencukupi semua kelompok-kelompok tani untuk mengairi lahan-lahan kebun yang dimiliki, seperti itu. Oke, tentunya ini juga melibatkan masyarakat setempat begitu ya Bapak? Sudah pasti. Memang kan kami kan cuma sebagai penggeraknya saja ininya di lapangan. Namun sebetulnya bukan hanya sebagai penggeraknya, kami juga sebagai pelaku sebetulnya. Polsek Ndona ini sebagai pelaku dalam ketahanan pangan sendiri. Karena kami sendiri juga punya lahan di Jalan Flores, di Jalan Flores Desa Nanganesa yang lahannya kami pinjam dari warga masyarakat di Desa Nanganesa. Itu kami garap. Luasnya nggak luas sih, luasnya sekitar 700 meter persegi. Dan itu kami kelola sejak tahun Januari 2023. Ya, sampai saat ini kami juga konsisten untuk itu. Jadi bukan menggerakkan, tapi juga kami memberikan motivasi buat masyarakat. Jadi tidak hanya kami menyampaikan programnya seperti ini, tapi kami wujud nyatakan sendiri juga melalui kegiatan itu dengan menyisihkan waktu kami, tentu dengan melibatkan juga ada beberapa anak-anak muda juga yang membantu kami waktu itu untuk mengelola kebunnya. Oke, baik, luar biasa nih Bapak Gede. Dan kita juga ketahui bahwa memang ini melibatkan masyarakat, dan boleh diketahui juga nih Bapak, program ini ketahanan pangan ini lebih fokus ke apakah jagung, atau karena kita sudah lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang ada di Ndona ini lebih fokus ke jagung gitu ya Bapak ya? Ya, jadi sebetulnya kalau dari 4 program tadi ada 2 program yang langsung bersentuhan dengan petani. Yang pertama itu adalah pekarangan pangan bergizi.
Yang kedua adalah pemanfaatan lahan produktif. Nah, untuk yang pekarangan pangan bergizi ini itu lebih kepada sayur mayur. Jadi pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga gitu ya. Iya. Jadi pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga termasuk juga pemenuhan gizi di dalamnya. Iya. Kemudian untuk lahan-lahan yang produktif itu, nah kita berdayakan untuk ditanami jagung, mendukung swasembada pangan. Jadi memang di lapangan kalau di Gerak itu ada jagung, ada sayur mayur juga itu. Jadi memang programnya ada dua. Kalau untuk lahan-lahan yang produktif, yang awalnya tidak diolah, kemudian diolah oleh warga masyarakat, nah itu ditanami dengan jagung. Itu ini Bu Anja. Oke, baik. Dan selain itu juga nih Bapak Gede, seperti apa nih penting edukasi pangan atau pemahaman gizi dan juga pola makan sehat yang dilakukan di sana untuk masyarakat setempat begitu Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya terkait dengan itu memang pemerintah sudah meluncurkan program makan bergizi gratis gitu ya, Banjar ya. Betul. Nah harapannya dengan pekarangan pangan bergizi ini dapat mendukung program makan bergizi gratis ini. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan perlengkapan dari MBG itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan harapan kami dengan pekarangan pangan bergizi ini ya memenuhi kebutuhan gizi dari rumah tangganya sendiri gitu. Iya. Jadi kalau masyarakat tergerak untuk mengolah lahan-lahan pekarangan yang kosong, kemudian ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang punya gizi tinggi gitu. Yang otomatis kan dengan sendirinya juga akan memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat itu sendiri, apalagi anak-anak muda kita yang masih sekolah. Tentunya kita bisa ngelihat karena apa yang kita tanam kita nikmati sendiri, tentu makanan mana yang punya gizi yang tinggi itu yang ditanam. Di samping itu dari segi kesehatan juga akan mengatur sanitasi di halaman rumah itu sendiri, karena air-air yang mungkin yang terbuang-buang kita bisa manfaatkan termasuk dengan hal-hal lain ya. Jadi bisa dimanfaatkan sanitasi udara misalkan seperti itu. Nah otomatis kan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat juga. Gitu. Iya. Dan boleh diberikan salah satu contoh nih Bapak Gede, apa yang dilakukan di Dona khususnya ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejauh ini seperti apa dalam program Asta Citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian untuk terkait dengan pelaksana wujud nyata di lapangan, kami Polsek Dona menugaskan Babin Kamtipmas yang sementara di Nanganesa itu sendiri itu terjun langsung ke lapangan bergandengan tangan dengan PPL untuk meninjau warga masyarakat yang sementara bercocok tanam di lahannya. Kemudian kita memberikan motivasi juga kepada masyarakat untuk mulai menanam tanaman misalnya sayur mayur gitu, tanaman yang bergizi lainnya, tidak hanya itu termasuk apotek hidup juga untuk bisa ditanami di lahan masing-masing gitu. Memang beberapa kesempatan yang lalu kami sempat memberikan ya semampu kami secara swadaya memberikan bibit, kemudian kami bantu dengan polybag juga ternyata kami waktu itu di lapangan, dan pemantauan Babin juga tetap melakukan pemantauan di lapangan. Nah harapannya kami bukan hanya di Desa Nanganesa kan hanya kami sebagai ya boleh katakan percontohan aja lah satu gitu. Harapan kami ya desa-desa yang lain, warga masyarakat yang punya lahan ini bisa memanfaatkan hal yang sama, memanfaatkan pekarangan yang kosong untuk ditanam itu. Dan kami akan terus berkomitmen untuk mendukung program Asta Citanya Bapak Presiden, itu melalui Babin Kamtipmas tentunya, dan kami juga siap untuk mengkolaborasikan, mengkoordinasikan kepada instansi terkait, misalkan Dinas Pertanian atau BPP gitu, manakala mungkin ada bibit atau benih yang bisa disalurkan ke tengah-tengah masyarakat melalui kelompok Dasawisma misalkan, kelompok wanita tani. Nah kita bantu distribusikan untuk itu. Kami selalu bersinergi di lapangan dengan BPP melalui PPL. Demikian, Bu Angel. Oke, baik, luar biasa nih Bapak Gede. Dan pastinya ini juga perlu ada dukungan dari masyarakat terkait dengan ini ya Bapak ya. Nah, bagaimana harapan nih Bapak Gede terkait dengan ketahanan pangan yang memang membuat Indonesia harus semakin kuat ke depan dan semakin aman ya di tengah kesulitan nanti begitu ya Bapak. Iya. Dan seperti apa nih harapan terhadap masyarakat luas ataupun generasi-generasi muda contohnya ya dalam mendukung visi besar
yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini. Bagaimana nih Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Bu Angel. Jadi tentu kami berharap dan dukungan dari masyarakat tentunya. Ya, Iya. karena memang program ini kan melibatkan masyarakat sendiri. Jadi kami bilang Polri sebagai penggerak, sebagai motivator untuk menggerakkan masyarakat kan gitu. Dan kembali lagi kepada masyarakatnya. Harapan kami masyarakat mulai bisa menata kembali terkait dengan pola hidup sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, mengkonsumsi makanan yang bergizi ini kami berharap didapat dari hasil kerja sendiri, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang kosong atau lahan-lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan untuk bangun rumah misalkan, yaitu bisa dimanfaatkan. Itu. Sehingga tidak hanya berdampak pada dari segi ekonomi, kalau punya kelebih kan bisa dijual gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan MBG juga membutuhkan itu. Gitu. Tapi paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan sendiri bisa terpenuhi. Untuk bagaimana kita bisa mandiri dalam ketahanan pangan. Gitu. Karena kalau di pasaran kalau sekarang udah banyak mulai MBG, dapur-dapur udah terbentuk, maka kebutuhan dari dapur-dapur MBG ini juga besar. Iya. Pada akhirnya nanti tidak sampai ke pasar di pasar yang dipasarkan untuk konsumen ke user sendiri gitu. Akhirnya kan kesulitan kita mencari sayur. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau kita mulai aktif melakukan bercocok tanam, memanfaatkan tidak mesti harus halaman yang luas, dengan polybag juga nggak apa-apa sebetulnya, dan itu kan sudah dinyatakan. Tentunya memberi dampak. Kami sendiri aja di Polsek, lingkungan Polsek itu memanfaatkan pekarangan Polsek juga. Nah, apalagi memang ada program dari Polri dan melalui program Cita Presiden ini mulai penguatan kembali pekarangan pangan lestari P2L-nya Ibu Bayangkari. Jadi di lahan pekarangan Polsek pun kami sudah tanami dan kami konsisten sampai saat ini juga melakukan penanaman seperti itu. Jadi berkesinambungan lah seperti itu sebagai contoh. Itu boleh deh. Dan ini bisa menjadi inspirasi ya Pak Gede ya untuk masyarakat kita di Kabupaten ND ataupun di luar Kabupaten ND. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk bisa menanam sayur-sayuran atau menanam sumber makanan begitu ya Pak ya. Oke. Iya. Baik. Nah ini juga bisa menjadi hal yang luar biasa ya Pak Gede, bahwa ketahanan pangan ini bisa diwujudkan dengan baik. Nah bagaimana menurut Bapak juga, seperti apa jika memang hal ini nanti dilakukan dan ketahanan pangan ke depan untuk Indonesia 10 atau 20 tahun begitu Pak? Seperti apa nih menurut Pak Gede? Ya, tentu kalau ini dilakukan secara konsisten oleh masyarakat gitu ya, kemandirian pangan itu pasti akan terwujud, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi dari generasi muda kita nih pasti terwujud. Gitu. Salah satu program MBG itu kan salah satunya pemenuhan gizi untuk menjadikan anak-anak muda kita menjadi anak-anak yang cerdas ke depannya. Maka di program MBG itu kan sudah diatur gizinya. Nah, kebutuhan dapur MBG ini kan dari hasil pertanian juga gitu. Tidak mesti hanya dari hewani, itu kan. Jadi juga dari sayur mayurnya juga punya kontribusi yang tinggi juga. Oleh karena itu saya yakin kalau semua masyarakat sudah tergerak untuk mendukung program ini dan diwujud nyatakan dengan bercocok tanam, memanfaatkan pekarangan, saya yakin anak-anak muda kita ke depan punya kecerdasan intelektual yang bagus lah untuk menjadikan anak-anak muda kita cerdas ke depan sekian tahun mendatang. Oke, luar biasa nih dengan penjelasan yang menginspirasi begitu Bapak. Dan kita di sela-sela diskusi ini ya Pak, kita akan mengundang pendengar yang ingin mungkin bergabung bersama kita di sore hari ini. Nah untuk itu pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di Florata sore ini, yang mau menanyakan ataupun meninggalkan komentar pertanyaan, boleh sekali di line telepon ya 0821 4451 1957 ataupun di line WhatsApp kita 0821 3878 8786. Nah untuk itu kita akan jeda dulu ya Pak Gede ya dari ini.
akan hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menghibur pendengar kita di udara. Boleh. Silakan. Oke, terima kasih. Bu, pagi-pagi ngapain di kebun? Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik. Emangnya nggak capek, Bu? Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung. Emang ngaruh, Bu? Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik. Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya? Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa. Oke deh. Besok aku nanam stroberi, boleh kan? Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Salahkah bila ku mencinta? Salahkah bila semua selalu tentangmu? Izinkan agar ku sampaikan. Ku tahu walau kau dengannya, haruskah terdiam, menahan semua rasa, inginnya kau dengar apa yang ku rasa. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Kau pastikan bahagia, ku temani dirimu di setiap perjalanan cinta. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta. Lihatlah diri ini untuk kali ini, tak bisa ku miliki, ku relakan semua. Ku mohon kepadamu, kehidupan baru, izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku.
jalani bersamaku di kehidupan baru. Izinkan ku jadi takdirmu. Mencerdaskan bangsa dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber yang berkompeten. Dengarkan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Setiap hari Rabu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Cerdas. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari kawasan nomor 1 Durian ND pendengar di program Indonesia Cerdas untuk kita ketahui bersama di kesempatan sore hari ini. Dan masih dengan Bapak Igede ya, yang sudah berbagi tadi seperti apa mewujudkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Nah, untuk itu pendengar, tentunya yang masih terus bersama kita di sore hari ini, kita masih dengan program ini ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu Angel. Oke, terima kasih masih terus bersama kita di sore hari ini. Baik, Bapak Gede, kita di kesempatan sore hari ini ya pastinya kita akan memahami bahwa masyarakat di tengah dengan globalisasi ataupun perkembangan zaman, tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Nah, seperti apa nih langkah sederhana yang dilakukan oleh masyarakat agar ketahanan pangan ini tetap baik ke depannya begitu? Lebih khususnya di Kabupaten ND nih Bapak, seperti apa? Silakan Bapak. Iya, baik. Ya, menyukseskan program Astacita ini Presiden ya, Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan itu misalkan. Ya tentu kita harus berperan aktif, terjun langsung di lapangan itu. Terutama masyarakat yang punya lahan-lahan yang kosong gitu untuk bisa dimanfaatkan. Sebetulnya bukan hanya masyarakat sih, Bu Angel. Iya, betul. Kita juga dorong pihak sekolah gitu ya, perkantoran yang punya lahan-lahan kosong agar bisa dimanfaatkan gitu. Terutama di sekolah ya. Di sekolah kan bisa sebagai media untuk anak-anak belajar. Betul. Untuk mulai mengenal lingkungan. Itu salah satunya dengan ya bercocok tanam tadi. Gitu. Kami sendiri di Polsek Ndona ada satu yang sekolah yang sudah kami pantau dan kami dampingi sama-sama, yaitu yang di, saya juga lupa nama sekolahnya, di SD yang dekat di atas Polsek situ. Itu udah menerapkan program itu, termasuk mungkin di sekolah-sekolah lain juga. Jadi oleh karena itu kami dorong juga sekolah, kemudian lahan-lahan perkantoran untuk memanfaatkan lanjut. Jadi memang berbicara mewujudkan sebuah program itu tidak bisa kita hanya menyampaikan pandangan saja, tapi kita wujud nyatakan di lapangan. Dan itu memang kami sendiri juga sebagai ya dukungan moral kepada masyarakat ini, kami juga terjun langsung gitu, memanfaatkan waktu-waktu luang kami ya, dibantu oleh beberapa anak muda di lapangan. Ya itu sampai kami minjam lahan masyarakat yang kosong untuk kami manfaatkan ditanami dengan berbagai jenis tanaman hortikultura. Bahkan hasilnya itu kami juga bisa berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah hukum polsek kami. Seperti itu. Jadi dampaknya bukan di samping untuk anggota itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya kami berbagi kepada mereka yang bekerja, tapi kami berbagi juga dari hasil penjualan itu kami bagi juga masyarakat. Jadi efeknya sebetulnya besar sekali sih. Betul. Itu. Jadi memang
Ya, apalagi dengan program pemerintah sekarang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Iya. Berbagai alsintan, bantuan pemerintah sudah disalurkan, kemudian pupuk yang sudah bersubsidi kemudian diturunkan lagi. Nah, ini kan wujud nyatanya pemerintah mendukung program ini, ketinggal masyarakat itu sendiri sekarang dalam pelaksanaannya gitu. Tentu untuk mewujudkan itu pasti ada hambatan dan kendala. Tapi kalau kita bisa sinergikan, koordinasikan dengan baik, berkolaborasi sama-sama, ya tentu bisa teratasi terkait dengan hambatan-hambatan itu. Gitu, Benjel, ya. Oke, luar biasa sekali Bapak, dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat luas terkait dengan program-program ini. Nah, saya ingin satu harapan yang sekali lagi diudarakan ya Pak Gede ya ke pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada tentunya di sore hari ini yang terhubung bersama kita. Bagaimana harapannya Bapak untuk program ini agar berjalan lancar ke depannya? Seperti apa nih Bapak? Ya tentu kami pihak kepolisian yang mendukung dan mengimplementasikan program Astacita Presiden melalui ketahanan pangan ini sangat mengharapkan peran serta, peran aktif dari masyarakat ya kota Kabupaten ND. Apalagi daerah-daerah yang punya prospek yang cukup menjanjikan dari pertama dari kesediaan air, kemudian lokasinya yang tanahnya subur ya, jangan sampai dibiarkan mubazir gitu. Iya. Jadi peran aktif untuk terjun mengolah lahannya itu yang sangat kami harapkan di tengah-tengah program pemerintah saat ini untuk mewujudkan Indonesia cerdas ke depan. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Gede atas pemahamannya yang luar biasa dan juga menginspirasi kita semua di sore hari ini, dan juga kesempatannya sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Bu Angel, sama-sama. Dan semoga bisa hadir kembali nanti dengan hal inspirasi lainnya Bapak Gede ya. Siap. Selalu sedia bersama kami. Oke, terima kasih Bapak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bu Angel. Yes. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Sama-sama. Ya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya hal ini sangat memberikan kita inspirasi ya di tengah tantangan yang nantinya mungkin akan terjadi ya, seperti apa agar ketahanan pangan ini tetap kuat. Kita mestinya bersama-sama memberikan dan juga tanggung jawab bersama dari rumah, desa hingga tingkat nasional pun kita perlu mempertahankan ya terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Indonesia dengan program yang selaras dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita ketahui bersama. Hal kecil tetapi berdampak besar pendengar. Nah, untuk itu terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di kesempatan sore hari ini. Pasti kami akan kembali ya dengan program-program lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.